Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik peminatan kesehatan lingkungan, pada siang hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah manajemen pengendalian vektor, yaitu tentang materi penyakit tular vektor atau yang dikenal dengan vector-borne disease. Nah, vektor yang sudah kita bahas minggu lalu bahwa vektor adalah serangga ya. Serangga dari jenis arthropoda yang mampu membawa bibit penyakit dari seseorang manusia maupun dari hewan ke manusia, sehingga dia dapat menimbulkan suatu penyakit. Nah, vector-borne disease di sini adalah kumpulan penyakit-penyakit yang dapat ditularkan dengan perantara vektor. Di mana minggu lalu juga kita sudah bahas peran-peran vektor dari yang vektor mekanis, vektor biologis ya. Jadi bagaimana perkembangan agen-agen penyakit di dalam tubuh si vektor, dan sehingga itu semuanya sangat mempengaruhi keterpaparan bagaimana dia si vektor tersebut dapat menimbulkan suatu penyakit bagi manusia. Nah, kemudian pengendalian vektor, yaitu semua upaya yang dilakukan untuk menekan, mengurangi, atau menurunkan tingkat populasi vektor sampai serendah-rendahnya sehingga tidak membahayakan kehidupan manusia. Nah, misalnya terjadinya suatu endemis malaria ya, sehingga yang harus kita tekan adalah vektornya, yaitu faktor Anopheles. Sehingga penting sekali kita untuk mengenal bionomik kebiasaan hidup nyamuk Anopheles, sehingga kita bisa tepat dalam melakukan penanganan pencegahan ya, pencegahan terhadap perkembangbiakan si vektor maupun menanggulangi suatu kejadian malaria apabila sudah terjadi. Nah, vector-borne disease yaitu penyakit yang ditularkan dengan perantara nyamuk, diantaranya tuh ada kalau nyamuk culex itu dapat menyebarkan salah satunya penyakit kalau culex filaria. Kemudian ada Anopheles sebagai vektor penyakit malaria. Sedangkan Aedes aegypti merupakan vektor primer dari penyakit demam berdarah. Sedangkan vektor sekundernya adalah Aedes albopictus. Ingat adik-adik bahwa kalau kita berbicara mengenai demam berdarah, maka mungkin selama ini kita hanya fokus kepada rumah-rumah warga, rumah-rumah penduduk. Tapi kita kadang melupakan bahwa keadaan lingkungan yang banyak tumbuhan yang mampu menampung air itu dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes albopictus. Sedangkan di sini Aedes albopictus juga bisa menyebabkan penyakit DBD. Nah, penelitian terakhir bahwa virus DBD itu dapat ditularkan dari induk ke telur. Nah, kalau dulu kita mengenal penyakit DBD ini hanya akan terjadi jika seseorang sakit DBD, kemudian ada nyamuk Aedes aegypti menggigit orang tersebut, kemudian dia akan menggigit orang lain, maka barulah bisa terjadi penularan DBD. Namun sekarang ternyata nyamuk yang pernah positif ada virus Dengue di dalam tubuhnya, telur yang dikeluarkannya itu dapat menjadi positif pula virus Dengue, sehingga anak-anaknya yang menetas dari telur tadi itu tanpa dia harus menghisap darah orang yang terinfeksi, dia sudah bisa menularkan virus Dengue kepada orang lain. Sehingga sangat harus diwaspadai tempat-tempat perkembangbiakan jentik. Makanya dalam tahap pencegahan penyakit DBD, tahap pemberantasan sarang nyamuk yaitu 3M, melalui 3M dan 3M plus ya, itu sangat-sangat penting. Karena tadi tidak hanya nyamuk dewasa yang menghisap orang terinfeksi saja yang bisa menularkan, tetapi telur yang sudah telur dari induk yang sudah ada virus Dengue-nya aja sudah bisa terdapat virus Dengue di dalam bakal anak-anaknya dari nyamuk tersebut. Selanjutnya, penyakit yang ditularkan dengan perantara lalat atau yang disebut dengan fly-borne disease,
yaitu seperti kolera, disentri, tifus, refluxing fever, atau ada satu lagi penyakit yang pernah terjadi di Afrika, yaitu penyakit tidur yang disebabkan oleh lalat CC. Nah, lalat CC ini merupakan lalat yang bisa menghirup darah, menghisap darah manusia, sehingga ketika dia menyebarkan bakteri dari penyakit tidur tersebut, maka orangnya akan suka tidur terus. Nah, jadi sebentar dia suka tidur, karena apa? Karena dia menyerang susunan saraf, sehingga tidur dan akhirnya dia tidur selamanya. Artinya dia bisa meninggal gara-gara lalat CC. Dan alhamdulillahnya setahu saya sampai saat ini lalat CC tersebut atau penyakit tersebut belum sampai di Indonesia, dan jangan sampai di Indonesia ya. Kemudian ada lagi penyakit yang ditularkan dengan perantara pinjal tikus, ya, yaitu penyakit pes pinjal ya. Pinjal itu biasanya ada di tikus. Sebenarnya di tikus hanya sebagai perantara, ya. Tikus di sini bukan sebagai vektor, dia tapi dinamakan reservoir. Nah, ketika tikus ada, biasanya dia ada kutu tikus. Nah, kutu tikus sendiri itu dinamakan caplak. Nah, caplak biasanya menjadi tempat perantara si bakteri pes ini. Nah, jadi tiga organisme yang berperan ya, tikus, kemudian caplak, kemudian yang terakhir adalah bakteri pes tersendiri. Makanya selama ini orang bilang yang menyebabkan penyakit pes adalah tikus. Sebenarnya bukan, yaitu sebenarnya bakterinya yang dibawa oleh si caplak. Caplaknya menumpang pada manusia, seperti itu. Selanjutnya ada lagi penyakit yang disebabkan oleh kutu atau tungau ya, atau disebut dengan lost-born disease. Nah, contohnya apa? Yaitu skabies. Nah, skabies, pernah dengar kan skabies? Skabies salah satu penyakit dermatotoksik ya. Jadi dia penyakit yang menyerang kulit, di mana ada kutunya. Kutu yang namanya Sarcoptes scabi. Sarcoptes scabi ini sering sekali ada di kulit manusia, terutama bagi manusia-manusia yang personal hygiene-nya sangat kurang baik. Contohnya suka minjam baju kawan, minjam handuk kawan, sisir dan sebagainya. Makanya penyakit skabies ini sering sekali terjadi seperti di asrama, di pesantren, di panti asuhan. Karena biasanya tidak sedikit santri atau anak-anak panti asuhan yang suka minjam pakaian temannya, sehingga ketika satu saja orang terkena skabies, biasanya petugas kesehatan akan langsung turun ke pesantren tersebut untuk melaksanakan screening. Karena itu sangat bahaya sekali ya, karena itu sangat mudah sekali menyebar. Nah, biasanya penyakit skabies ini sampai bernanah tangannya, bernanah. Karena apa? Karena kutu dari Sarcoptes scabi itu akan menggerogoti dan membuat terowongan di bawah kulit kita. Untuk apa terowongan tersebut? Untuk meletakkan anak-anak dari meletakkan telur dari Sarcoptes scabi betina. Dan pada akhirnya ketika menetas, anak-anaknya akan memakan sel-sel kulit kita, sehingga akan terasa sangat gatal, dan ketika kita garuk maka akan menimbulkan nanah dan sangat busuk sekali. Ya, makanya harus hati-hati kita harus bisa menjaga kebersihan diri. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh upas atau binatang yang berbisa. Contohnya yang dikeluarkan oleh arthropoda seperti kalajengking dan lipan. Nah, Anda tahu sendiri bahwa dua binatang ini merupakan binatang yang berbisa, sehingga sangat-sangat berbahaya ketika dia menggigit manusia, karena dia bisa mengeluarkan bisa atau racun toksik. Nah, sehingga dalam pengendalian dari penyakit tular vektor ini harus dapat menekan densitas artinya kepadatan. Jadi sebagai seorang SKM, kita harus bisa menekan kepadatan si vektor. Bagaimana?
kita menekan kompetensi vektor, tidak mungkin kita menangkap satu-satu si vektor. Tapi kita harus bisa mengendalikan, ya, mengendalikan bagaimana kita mengkondisikan tempat dia hidupnya, dari breeding place-nya, tempat dia berkembang biak, dari feeding place-nya, dari tempat dia menggigit, atau bahkan dari resting place-nya, tempat dia beristirahat. Contohnya kalau dalam kasus DBD, berarti ketika kita pengen mengendalikan tempat dia berkembang biak, berarti kita harus rajin menguras bak mandi, kemudian tempayannya harus selalu tertutup, diberi abate minimal 3 bulan sekali, ya. Kemudian misalnya itu yang breeding place. Ingat, kalau kita bicara mengenai kasus DBD, berarti breeding place-nya adalah air jernih yang tidak kontak langsung dengan tanah. Itu bedanya dengan Anopheles dan Culex, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen mengendalikan feeding place-nya, tempat dia menggigit, kita harus kenal dulu. Oh, berarti nyamuk Aedes aegypti ini suka menggigit pada pagi hari, ya, pagi dan sore hari. Berarti pada saat pagi dan sore hari, apalagi anak-anak yang sedang sekolah, ya, pada saat jam tersebut, maka kita upayakan anak-anak memakai baju panjang atau lengan panjang, atau kita memberikan lotion, ya, lotion anti nyamuk, dan kita kondisikan. Jadi yang kita harus jaga kebersihan itu tidak hanya rumah, tapi juga kebersihan sekolah, karena anak-anak pada jam suka menggigit nyamuk Aedes aegypti itu anak-anak itu berada di sekolah. Makanya tidak jarang, ya, terjadi penularan di sekolah. Nah, kalau terjadi penularan di sekolah, maka akan mudah sekali menyebar, karena anak-anak sangat banyak berkumpul di sekolah. Ketika ada satu orang saja yang positif ada nyamuk Aedes aegypti, dia akan mudah menyebarkan ke anak-anak yang lain. Kemudian konsep dasar pengendalian yang kedua, tidak boleh membahayakan manusia. Ya, ingat, yang ingin kita basmi itu nyamuknya, bukan manusianya, ya. Jadi jangan misalnya kalau misalnya pengendalian kimia, jangan sampai kita mengendalikan kimia, misalnya kita menyemprot, ya. Kita menyemprot pakai racun nyamuk yang semprot. Tapi kita menyemprotnya di atas tempat tidur. Ingat, ketika gas yang kita semprotkan itu lama-kelamaan akan turun ke kasur, akan turun ke bantal. Ketika kita tidur atau anak kita tidur, dia akan menghirup, ya, dia akan menghirup racun tersebut. Nah, itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi kita harus tahu cara penggunaan zat-zat kimia tersebut. Yang ketiga, jangan sampai mengganggu keseimbangan lingkungan, ya. Jadi misalnya gini, contoh sederhana, mungkin Anda pernah melihat film-film yang pernah saya putarkan tentang pengendalian Anopheles. Ada salah satu di film tersebut, mereka menuangkan oli, ya, oli di sungai. Untuk apa? Untuk membunuh jentik Anopheles. Memang bisa mati jentik Anophelesnya, tapi apa? Tapi akibatnya dia menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Nah, ini tidak boleh terjadi, ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan vektor, tapi jangan sampai menimbulkan pencemaran atau mengganggu keseimbangan lingkungan. Apa tujuan pengendalian vektor? Yang pertama, mencegah terjadinya wabah penyakit yang tergolong vector-borne disease. Kita sangat sering, ya, mendengar terjadinya KLB, kejadian luar biasa terhadap DBD. Yang paling sering itu DBD. Karena DBD ini tidak sedikit yang meninggal dunia akibat DBD. Sehingga wajib kita untuk mengendalikan vektor, untuk yang diantaranya yang dapat kita lakukan adalah memperkecil resiko kontak antar manusia dengan vektor penyakit dan memperkecil sumber penularan si penyakit tersebut. Artinya apa? Memperkecil resiko kontak antara manusia dengan vektor, berarti kita bisa melakukan pengendalian, misalnya menggunakan lotion. Kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai malaria, kita menggunakan lotion, jangan keluar pada malam hari. Kemudian kita menggunakan kasa, ya, kawat kasa diventilasi, menggunakan kelambu dan sebagainya. Nah, itu merupakan upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kontak dengan si nyamuk tadi. Nah, statement yang kedua adalah memperkecil sumber penularan. Memperkecil sumber penularan penyakit. Sumber penularan penyakit, ingat bahwa sumber penularan penyakit ini bisa berasal dari orang yang terinfeksi. Berarti sumber orang yang terinfeksi harus segera disembuhkan, harus segera
bagaimana dia tidak lagi menjadi sumber infeksi di lingkungannya, ya. Kemudian tujuan pengenalan vektor yang selanjutnya mencegah dimasukkannya vektor atau penyakit yang baru ke suatu kawasan yang bebas, ya. Jangan sampai kita menimbulkan gara-gara kita berkunjung ke suatu daerah endemis, kita pulang kita membawa penyakit yang baru. Jadi seperti ini. Contoh misalnya kalau Kota Pontianak ini setahu saya sudah zona hijau ya penyakit malaria. Nah, misalnya ada seseorang yang pergi ke suatu daerah yang endemis malaria. Nah, jangan sampai dia pulang dia menjadi sumber infeksi. Atau katakanlah misalnya dia pergi ke suatu daerah endemis filariasis. Dia pulang dia terinfeksi, dia malah menjadi penyebab utama ya penularan di kampungnya. Nah, ini sehingga maka kita harus tahu dari mana seseorang itu bermobilitas. Jadi mobilitas penduduk juga harus kita ketahui, apalagi terjadinya suatu KLB. Kemudian langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi vektor penyakit itu, yang pertama kita identifikasi dulu penyebab masalahnya apa. Mengapa di sana misalnya banyak nyamuk Anopheles? Mengapa? Misalnya di sana banyak kandang ternak yang dekat dengan rumah warga. Kemudian misalnya juga kalau kita bicara DBD, misalnya di sana itu ada satu desa yang ABJ-nya rendah, angka bebas jentiknya rendah. Nah, itu berarti penyebab masalahnya di situ, di jentiknya tadi. Kemudian yang kedua, identifikasi besarnya masalah. Besarnya masalah, berapa kasus yang terjadi, berapa kasus yang sampai meninggal, siapa yang kena. Nah, itu harus kita tahu dulu. Kemudian identifikasi cara pengendalian si vektor. Nah, untuk mengetahui cara yang tepat untuk mengendalikan si vektor, kita harus mengenal dulu vektor apa yang ada di sana. Contoh kayak malaria. Malaria itu vektornya Anopheles, itu adalah nama genus ya. Tapi kalau bicara spesies itu banyak sekali. Nah, setiap spesies, contoh aja Anopheles maculatus, sundaicus, hircanus. Nah, setiap spesies tersebut memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Sehingga wajib kita untuk mengenal dulu vektor apa yang menjadi penyebab penyakit malaria di sana. Nah, ketika kita sudah mengenal, baru kita bisa menentukan cara yang tepat untuk melakukan pengendalian. Contoh, misalnya penyakit Anopheles maculatus sebagai penyebab penyakit malaria di suatu desa. Anopheles maculatus misalnya dalam telaah bionomik merupakan suatu nyamuk yang suka menggigit orang di luar rumah malam hari. Kemudian dia merupakan vektor yang suka menggigit manusia dan binatang, atau disebut dengan antropozoophilik atau antropozoofagi. Nah, sehingga kalau memang nyamuknya suka menggigit luar rumah, kalau kita paksakan untuk membagikan ke lambu, itu tidak akan efektif. Nyamuknya di luar rumah tapi kita bagikan ke lambu, nah tentu saja tidak efektif. Nah, makanya ketika kita misalnya tahu keadaan bionomiknya, maka yang akan kita lakukan dengan contoh tadi, bisa saja kita menyarankan warga untuk menggunakan lengan panjang atau lotion anti nyamuk ketika keluar rumah pada malam hari. Kemudian yang kedua, menanam tumbuhan-tumbuhan yang tidak disukai oleh nyamuk, misalnya bunga lavender, zodia dan sebagainya. Kemudian misalnya lagi nyamuknya suka berkembang di sumur warga, berarti kita bisa membagikan ikan-ikan pemakan jentik nyamuk. Nah, itu cara-cara yang paling tepat untuk mengendalikan si vektor. Ingat, ketika misalnya belum terjadi kasus, kita tidak boleh melaksanakan, tidak tepat kita untuk melaksanakan fogging dalam kasus DBD ya. Ketika hanya untuk pencegahan, belum ada kasus, yang harus kita kedepankan adalah PSN, yaitu dengan 3M plus ya, menguras, menutup, mendaur ulang, dan misalnya memelihara ikan pemakan jentik, ikan suamang, kemudian bisa lagi dengan menanam tumbuhan-tumbuhan yang tidak disukai oleh nyamuk dan sebagainya. Kemudian lakukan pengendalian vektor tersebut. Setelah kita lakukan penilaian hasil pengendalian, evaluasinya. Setelah misalnya kita lakukan selama sebulan, adakah penurunan kasus? Adakah penurunan kepadatan nyamuk? Nah, itu harus kita lakukan agar kita bisa mengetahui efektif atau tidak terhadap apa yang kita lakukan.
Dan terakhir adalah rencana tindak lanjut terhadap evaluasi yang sudah kita laksanakan tadi. Nah, kemudian cara pengendalian vektor. Cara pengendalian vektor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada usaha pencegahan, prevention, yaitu mencegah kontak dengan vektor, bisa melakukan pemberantasan nyamuk (PSN) ya, dan menggunakan kelambu, kemudian tadi menggunakan tumbuhan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, usaha penekanan atau suppression ya, menekan populasi vektor sehingga tidak membahayakan kehidupan manusia. Bagaimana kita menekan populasinya? Kita kendalikan bionomiknya ya, kita kendalikan. Oh, misalnya Aedes aegypti ini suka di tempat yang jernih, di tempayan dan sebagainya, maka tempayan harus ditutup. Kemudian bak mandinya harus dikuras. Nah, itu semua adalah upaya-upaya untuk menekan populasi vektor. Kemudian yang ketiga, barulah usaha pembasmian. Nah, usaha pembasmian ini biasanya dilakukan jika sudah ada kasus. Contoh kayak DBD, oh udah ada kasus nih satu, maka sekitar 200 meter di rumah orang tersebut, kasus tersebut, atau penderita DBD tersebut, wajib dilakukan fogging. Itu kalau sudah ada kasus. Kalau belum ada kasus ya tidak perlu kita lakukan fogging ya. Artinya pengendalian nyamuk dewasa untuk membunuhnya itu dilakukan ketika sudah ada kasus. Begitu pula dengan pengendalian malaria dengan IRS, indoor residual spraying. Itu biasa dilakukan kalau sudah endemis ya, sudah KLB. Nah, yang terakhir metode pengendalian vektor. Metode pengendalian vektor mungkin minggu lalu juga pernah saya singgung, yaitu pengendalian secara alami itu sangat dikedepankan, yaitu dengan memanfaatkan kondisi alam yang dapat mempengaruhi kehidupan vektor ya. Pertama, misalnya kalau alami kita bisa menggunakan binatang seperti ikan pemakan jentik, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang tidak disenangi oleh si nyamuk kayak lavender, kayak zodia dan sebagainya. Kemudian kita juga yang kedua, pengendalian terapan, update control, memberikan perlindungan bagi kesehatan manusia dari gangguan vektor, yaitu yang dilakukan dengan yang pertama, upaya peningkatan sanitasi lingkungan. Ingat, ketika misalnya lingkungan kita bersih, nyamuk tidak akan suka. Anda bisa buktikan ketika kamar Anda banyak tumpukan baju yang kotor, itu pasti banyak nyamuk, apalagi warna hitam. Karena apa? Karena nyamuk sangat suka dengan bau manusia. Ya, ketika kamar Anda bersih, terang, tidak lembab, itu akan sangat tidak disenangi oleh si vektor. Kedua, pengendalian secara fisik, mekanik, yaitu bisa kita lakukan dengan modifikasi atau manipulasi lingkungan. Ya, manipulasi lingkungan, misalnya kita sering melakukan kerja bakti membersihkan sumur, membersihkan pari atau sungai, lingkungan sekitar ya. Ingat, ketika bersih nyamuk tidak akan suka. Kemudian pengendalian secara biologis tadi memanfaatkan musuh alaminya ya, predatornya tadi seperti ikan dan sebagainya. Kemudian pengendalian dengan pendekatan perundang-undangan ya, yang legal control. Nah, misalnya ketika seseorang dari contoh ada kebijakan tentang karantina. Nah, itu contoh bahwa perundang-undangan untuk mengendalikan vektor. Ada karantina, misalnya kita membawa suatu nyamuk ya dari suatu daerah ke daerah yang lain, atau misalnya suatu binatang. Nah, itu tidak boleh langsung kita bawa seperti barang. Pasti ada petugas bandara yang akan menyuruh karantina dulu nih si vektornya. Makanya sangat sulit sekali kalau kita bawa vektor ke luar daerah karena khawatir dia ada membawa bibit penyakit. Begitu pula bagi manusia yang sakit gitu. Manusia yang sakit juga akan dikarantina. Ya, harapan apa? Harapan agar dia tidak menjadi sumber penyakit, sumber infeksi bagi lingkungan sekitar. Dan terakhir adalah pengendalian dengan menggunakan bahan kimia ya, chemical control. Chemical control di sini baik itu yang untuk lingkungan, baik itu kayak fogging, IRS, kemudian apalagi menggunakan racun nyamuk. Tapi juga bisa dengan misalnya juga termasuk ya bahan kimia ini dengan sterilisasi. Bagaimana kita bisa memandulkan nyamuk? Nah, harapan apa ketika nyamuk itu mandul? Berarti dia mengurangi reproduksinya. Ketika reproduksinya dikurangi, maka dia bisa menekan populasi dari si vektor tersebut. Nah, baiklah adik-adik, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk penyakit tular vektor. Ingat, yang sangat familiar di lingkungan kita adalah penyakit DBD yang disebabkan oleh Aedes aegypti maupun Aedes albopictus, penyakit filariasis yang disebabkan oleh nyamuk Mansonia, Armigeres, Anopheles maupun Culek, kemudian
penyakit malaria yang disebabkan oleh Anopheles. Ya, ini adalah penyakit yang sering terjadi di lingkungan kita maupun penyakit-penyakit yang lainnya yang tidak jarang menyebabkan kematian bagi manusia. Sehingga kita harus mewaspadai penyakit tular vektor. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.